Selamat hari Minggu. Selamat bertemu di dalam kasih Kristus. Kami dari Majelis Gereja melalui ibadah pada pagi hari ini menyapa Bapak Ibu, baik yang ada di tempat ini maupun yang ada di rumah yang sedang mengikuti ibadah secara live. Semoga kita semua tetap dalam keadaan sehat. Hari ini ada sukacita kita rasakan oleh karena kita diberi lagi kesempatan untuk bersekutu dengan Tuhan. Untuk itu mari kita persiapkan hati kita masuk di dalam ibadah. Sukacita yang besar, Kristus telah menyelesaikan pekerjaan Bapa yang telah mengutusnya. Roh Kudus pun telah dicurahkan sebagai bukti bahwa Allah sungguh tidak pernah meninggalkan kita. Karena itu, kita diutus membawa damai, cinta kasih, dan menjadi sesama kepada semua orang. Di dalam tuntunan kuasa Roh Kudus, kita terus menyatakan panggilan dan pelayanan kita dengan komitmen seperti kasih Kristus kepada kita. Dan tema minggu ini, melayani tanpa pamrih. Mari kita bersyukur, mengagungkan dan memuliakan namanya yang kudus. Mari jemaat Tuhan, semoga kita berdiri. Kita memuji Tuhan, Tuhan Allah, namamu kami puji dan syukurkan. Tuhan
adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Salam dari segala orang kudus kepadamu. Kasih karunia Tuhan Yesus menyertai kita sekalian. Saudara-saudara, kita telah jauh berjalan menikmati kehidupan ini. Semakin jauh perjalanan kita menyadari semakin besarnya kemurahan, kesetiaan dan kebaikan Tuhan yang kita alami. Namun, kita juga selayaknya mengakui bahwa kita seringkali jatuh ke dalam dosa melalui berbagai cara dan sikap hidup yang tak berkenan kepada Tuhan pun mungkin kecewa terhadap kita. Karena itu, Bapak Ibu Saudara-saudari sekalian, mari kita membuka diri di hadapannya, menyatakan penyesalan dan memohon pengampunannya. Tuhan, kami berdosa, kami sungguh-sungguh berdosa. Di hadapan-Mu Tuhan, kami memohon pengampunan. Saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan, kepada kamu sekalian yang tunduk dalam penyesalan, berita anugerah dari Allah dinyatakan kembali. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengurniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Saudara-saudara sekalian, dengarkanlah petunjuk hidup baru. Pergilah dan beritakanlah, kerajaan surga sudah dekat. Sembuhkanlah orang sakit, bangkitkanlah orang mati, tahirkanlah orang kusta, usirlah setan-setan. Kamu telah memperolehnya dengan cuma-cuma. Karena itu, berikanlah pula dengan cuma-cuma. Mazmur berbalasan dari Mazmur 116 ayat 12 sampai 19. Mazmur 116 ayat 12 sampai dengan 19. Bagaimana akan kubalas kepada Tuhan? Aku akan mengangkat piala keselamatan, akan membayar nasarku kepada Tuhan Di depan seluruh umatnya, berharga di mata Tuhan. kemudian semua orang yang dikasihinya. Ya Tuhan,
Aku hambamu, aku akan mempersembahkan korban syukur kepadamu, dan akan menyerukan nama Tuhan akan membayar nasarku kepada Tuhan di depan seluruh umatnya, di pelataran rumah Tuhan. di tengah-tengah dia. Haleluya. Janji nasarku yang selayaknya. Nasarku yang selayaknya, itu bayar di depan umatnya. Imanlah Tuhan sangat bekerja, berikanlah tiap hambanya. Tuhan terimalah dalam rumahmu, di tengah umatmu. Diriku badak dan ikan nasarku dari Yerusalem. Haleluya. Jemaat kekasih Tuhan yang akan menjadi kekuatan, penghiburan, dan tuntunan bagi kita di dalam kehidupan ini, kita akan membaca dan merenungkan firman Tuhan. Mari kita berdoa meminta kekuatan agar kita dikuatkan di dalam membaca dan merenungkan firman Tuhan. Kita berdoa. Ya Bapa yang ada dalam sorga, pagi di hari yang Engkau kuduskan ini, kami datang bersekutu di rumah-Mu yang kudus. Kami telah memuji dan membesarkan nama-Mu. Bahkan di tengah persekutuan ini, kami akan melandasinya dengan firman-Mu. Karena itu terangilah hati kami dengan cahaya-Mu. Takarlah api semangat dalam diri kami dengan kasih-Mu, dan penuhilah kami dengan hadirat-Mu, supaya hati kami punya tempat yang paling layak untuk menerima firman Tuhan. Tolong kami ya Tuhan, supaya firman-Mu itu benar-benar tertanam, berakar, dan pada waktunya bertumbuh dan berbuah dengan baik dalam hidup kami. Engkau juga yang akan memakai hamba-Mu dengan segala keterbatasan untuk menyampaikan firman-Mu saat ini. Ya Allah Roh Kudus, materikanlah sabda Tuhan di dalam hati dan hidup kami oleh kuasa-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan yang mengutus Roh-Nya tinggal di dalam hati kami dan menerima Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Amin. Pembacaan yang pertama saya akan baca terambil dari Kejadian 18 ayat 1 hingga ayatnya yang ke-15 yang berbunyi. Allah mengulangi menjanjikan seorang anak laki-laki kepada Abraham. Kemudian Tuhan menampakkan diri kepada Abraham dekat pohon tarbantin di Mamre. Sedang ia duduk di pintu rumahnya waktu hari panas terik. Ketika ia mengangkat mukanya, ia melihat 3 orang berdiri di depannya. Sesudah dilibatnya mereka, ia berlari dari pintu kemahnya, menyongsong mereka. Lalu sujudlah ia sampai ke tanah, serta berkata, Tuanku, jika aku telah mendapat kasih Tuanku, janganlah kiranya lampaui hamba ini. Biarlah diambil air sedikit
basuhlah kakimu dan duduklah beristirahat di bawah pohon ini. Biarlah ku ambil dipotong roti supaya tuan-tuan segar kembali. Kemudian bolehlah tuan-tuan meneruskan perjalanannya, sebab tuan-tuan telah datang ke tempat hamba-Mu ini. Jawab mereka, perbuatlah seperti yang Engkau katakan itu. Lalu Abraham segera pergi ke kemah mendapatkan Sarah serta berkata, segeralah ambil 3 sukat tepung yang terbaik, remaslah itu dan buatlah roti bundar. Lalu berlarilah Abraham kepada lembu sapinya. Ia mengambil seekor anak lembu yang empuk dan baik dagingnya dan memberikannya kepada seorang bujangnya. Lalu orang ini segera mengolahnya. Kemudian diambillah daging dan susu serta anak lembu yang telah dioleh itu, lalu dihidangkannya di depan orang-orang itu, dan ia berdiri di dekat mereka di bawah pohon itu sedang mereka makan. Lalu kata mereka kepadanya, di manakah Sarah istrimu? Jawabnya, di sana di dalam kemah. Dan firman-Nya, sesungguhnya aku akan kembali tahun depan mendapatkan engkau. Pada waktu itulah Sarah istrimu akan mempunyai seorang anak laki-laki, dan Sarah mendengarkan pada pintu kemah yang di belakangnya. Adapun Abraham dan Sarah telah tua dan lanjut umurnya, dan Sarah telah mati haid. Jadi tertawalah Sarah dalam hatinya, katanya, akan berahikah aku setelah aku sudah lahir, sedangkan tuanku sudah tua? Lalu berfirmanlah Tuhan kepada Abraham, mengapakah Sarah bertertawa dan berkata, sesungguhnya aku akan melahirkan anak, sedangkan aku telah tua? Adakah sesuatu apapun yang mustahil untuk Tuhan? Pada waktu yang telah ditetapkan itu, tahun depan aku akan kembali mendapatkan engkau. Pada waktu itulah Sarah mempunyai seorang anak laki-laki. Lalu Sarah menyangkal, katanya, aku tidak tertawa sebab ia takut. Tetapi Tuhan berfirman, tidak, memang engkau tertawa. Demikian firman Allah. Pembacaan kita yang kedua terambil dari Roma 5 ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ke-8. Firman Tuhan, hasil pembenaran. Sebab itu, kita yang dibenarkan karena iman, kita hidup dalam damai sejahtera dengan Allah oleh karena Tuhan kita Yesus Kristus. Oleh Dia kita juga beroleh jalan masuk oleh iman kepada kasih karunia ini. Di dalam kasih karunia ini kita berdiri dan kita bermenggah dalam pengharapan akan menerima kemuliaan Allah. Dan bukan hanya itu saja, kita malah bermenggah juga dalam kesengsaraan kita, karena kita tahu bahwa kesengsaraan itu menimbulkan ketekunan, dan ketekunan menimbulkan tahan uji, dan tahan uji menimbulkan pengharapan. Dan pengharapan tidak mengecewakan, karena kasih Allah telah dicurahkan di dalam hati kita oleh Roh Kudus yang telah dikaruniakan kepada kita. Karena waktu kita masih lemah, Kristus telah mati untuk kita, orang-orang durhaka, pada waktu yang ditentukan oleh Allah. Sebab tidak mudah seorang mau mati untuk orang yang benar, tetapi mungkin untuk orang yang baik ada orang yang berani mati. Karena tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Demikian firman Tuhan.
Haleluya, haleluya, haleluya. Injil Matius pasalnya yang 10, Matius 10 ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ke-15. Matius pasal 10 ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ke-15. Yesus memanggil ke-12 murid dan memberi kuasa kepada mereka untuk mengusir roh jahat dan untuk melenyapkan segala penyakit dan segala kelemahan. Inilah nama ke-12 rasul itu. Pertama Simon yang disebut Petrus dan Andreas saudaranya, dan Yakobus anak Zebedeus dan Yohanes saudaranya, Filipus dan Bartolomeus, Thomas dan Matius pemungut cukai, Yakobus anak Alfeus dan Tadeus, Simon orang Selot dan Yudas Iskariot yang mengkhianati dia. Ke-12 murid itu diutus oleh Yesus dan ia berpesan kepada mereka, janganlah kamu menyimpang ke jalan bangsa lain atau masuk ke dalam kota orang Samaria, melainkan pergilah kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel. Pergilah dan beritakanlah kerajaan surga sudah dekat. Sembuhkanlah orang sakit, bangkitkanlah orang mati, tahirkanlah orang kusta, usirlah setan-setan. Kamu telah memperolehnya dengan cuma-cuma. Karena itu, berikanlah pula dengan cuma-cuma. Janganlah kamu membawa emas atau perak atau tembaga dalam ikat pinggangmu. Janganlah kamu membawa bekal dalam perjalanan. Janganlah kamu membawa baju dan buah helai, kasut atau tongkat. Sebab seorang pekerja patut mendapat upahnya. Apabila kamu masuk kota atau desa, carilah di situ seorang yang layak dan tinggallah padanya sampai kamu berangkat. Apabila kamu masuk ke rumah orang, berilah salam kepada mereka. Jika mereka layak menerimanya, salammu itu turun ke atasnya. Jika tidak, salammu itu kembali kepadamu. Dan apabila seorang tidak menerima kamu dan tidak mendengar perkataanmu, keluarlah dan tinggalkanlah rumah atau kota itu dan bebaskanlah debunya dari kakimu. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya pada hari penghakiman, tanah Sodom dan Gomora akan lebih ringan tanggungannya daripada kota itu. Demikian firman Tuhan. Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi dalam Tuhan, dari seluruh pembacaan firman Tuhan saat ini kita akan diantar oleh tema melayani tanpa pamrih. Melayani tanpa pamrih. Usorong ina mak kamaya. Selamat pagi Bapak Ibu saudara-saudari yang dikasihi dalam Tuhan. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom. Shalom. Ya. Kurang lebih 3 bulan yang lalu kita tidak beribadah di sini. Sekalipun ada yang datang 1, 2, 3 orang.
Saya masih ingat tanggal 22 kita terakhir beribadah dan setelah itu kita beribadah di rumah masing-masing. Ibadah rumah tangga pun dan ibadah lain-lain itu diselenggarakan secara live streaming dan juga melalui pembesar suara. Saya tidak bisa membayangkan ketika kami memimpin ibadah, kadang kita hanya berhadapan dengan kamera dan beberapa majelis yang menemani. Rasanya sedih mengenang itu, dan hari ini oleh pemerintah kita diberi kesempatan untuk beribadah kembali, tentu dengan ada syarat-syaratnya dan mungkin kita sudah dengarkan semua minggu lalu. Karena itu mari kita patuhi syarat itu sehingga kita boleh beribadah bersama-sama dan kita selamat semua di dalam pandemi COVID-19 ini. Ada perasaan sedih ketika kami melayani hanya berhadapan dengan kamera. Lalu kadang dalam hati kita seperti apa pelayanan kalau ini begini terus terjadi, kita tidak bertemu dengan jemaat dan hanya bertemu di udara saja melalui live streaming dan juga toa. Tapi mudah-mudahan kita juga tetap beribadah di rumah dengan setia melayani Dia. Ya. Karena tema kita hari ini adalah melayani tanpa pamrih. Pertanyaannya adalah apakah selama pandemi ini kita tidak berdatasi oleh pandemi untuk melayani Dia? Atau mungkin live streaming yang ditayangkan atau pembesar suara yang sering didengarkan itu berlalu begitu saja tanpa kita bersekutu dengan Tuhan. Ini sesungguhnya Bapak Ibu adalah merupakan ujian dan cobaan bagi kita. Kalau kita kembali merenung bahwa apakah bukan karena pandemi ini hubungan saya dengan Tuhan tidak terputus. Dan ini mari kita renungkan bersama-sama melalui tema kita pada saat ini, melayani tanpa pamrih. Bapak Ibu yang kekasih dalam Tuhan, hubungan atau korelasi dari ketiga pembacaan kita tadi ini menjelaskan sesungguhnya tentang kasih karunia Allah yang besar bagi kehidupan manusia sebagaimana yang diyakini dan dialami oleh Abraham. Abraham mengisahkan penampakan diri Tuhan kepada Abraham untuk memastikan bahwa janjinya mengerjakan seorang anak Ishak kepada Abraham, Sarah istrinya yang akan digenapi. Itu dalam pembacaan kita tadi. Kemudian Rasul Paulus di dalam Roma tadi pembacaan kita, orang benar akan hidup oleh iman. Sehingga orang benar atau dibenarkan itu dinyatakan benar oleh Tuhan dan menjalani kehidupan yang benar. Dan pembacaan kita yang ketiga yaitu ke-12 murid yang diutus di dalam Matius 10 ayat 1 sampai 15 berisi panggilan penutusan Yesus atau ke-12 muridnya dengan mengumpulkan ke-12 muridnya itu. Yesus ingin menerangkan bahwa Ia adalah Mesias untuk seluruh Israel, lalu memberi kuasa kepada mereka untuk melakukan perbuatan-perbuatan yang ajaib seperti mengusir roh jahat, menyembuhkan segala penyakit, agar domba-domba yang hilang kembali, karena sesungguhnya kerajaan Allah sudah dekat. Itu pada ayatnya yang ke-5 sampai 7. Tugas ini harus kita laksanakan dengan tulus dan ikhlas tanpa pamrih. Karena apa? Kita telah memperolehnya dengan cuma-cuma, karena itu berikanlah pula dengan cuma-cuma. Itu pada ayat yang ke-8 dalam pembacaan kita di Matius tadi. Dengan cuma-cuma kita diberikan, kita memperolehnya, dan dengan cuma-cuma juga kita berikan dengan cuma-cuma. Kata cuma-cuma Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasih dalam Tuhan bisa dikatakan tanpa membayar, tanpa bayaran, atau gratis alias gratis. Kalau kita melihat keadaan sekarang ini,
Ya, banyak orang berkata mana ada yang gratis di era zaman ini. Buang air kecil saja harus bayar. Ya, teman pelaku bayar 2.000. Ya, semua bayar, tidak ada yang tidak bayar. Bahkan kita sering mendengar, bahkan ikut bergaya semacam ada uang, ada barang. Ya. Semuanya akan diukur dengan uang. Sesungguhnya Bapak Ibu, kita berada di dunia yang materialistis dan individualistis. Sekarang ini sepertinya sulit untuk mendapatkan pelayanan tanpa pamrih, pelayanan yang tulus dan ikhlas, karena semuanya dengan material dan individualistis. Bapak Ibu yang dikasih dalam Tuhan, peristiwa pandemi COVID sekarang ini adalah pendapat saya. Yang kita hadapi saat ini adalah cambuk untuk membangunkan kita dan membuka mata hati kita, agar kita melihat, agar kita mengetahui dan sadar bahwa menjadi yang terdepan, menjadi yang tertinggi, menjadi yang terbesar tidak ada artinya, karena kita sama-sama sedang mengalami pergumulan. Kita sama-sama menghadapi pergumulan dan tidak ada yang luput dari pergumulan saat ini. Bahkan uang sesungguhnya tidak bisa menyelesaikan masalah ini. Banyak orang ada uangnya, tetapi ternyata tidak luput dari pandemi ini. Uang tidak bisa menyelesaikan masalah. Karena itu yang dibutuhkan sekarang adalah hati yang tulus dan sungguh-sungguh untuk mau melayani tanpa pamrih. Yang dibutuhkan sekali lagi, yang dibutuhkan sekarang ini adalah hati yang sungguh-sungguh untuk mau melayani tanpa pamrih. Kita diingatkan oleh firman Tuhan kembali bahwa makna panggilan kita yang sesungguhnya yaitu untuk melayani. Karena itu jangan hanya mengejar menjadi orang yang terdepan, terbesar, tetapi mari kita kembali ke panggilan pelayanan kita. Sebagaimana ketika Tuhan Yesus datang ke dunia ini, Dia mengatakan bahwa aku datang untuk melayani, bukan untuk dilayani. Aku datang bukan untuk dilayani, tetapi untuk melayani. Itulah panggilan iman kita, yaitu untuk melayani. Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi dalam Tuhan, Yesus Kristus sudah melakukannya ini untuk kita. Ia sudah membayar keselamatan kepada kita, bagi Bapak, Ibu, dan saudara dan saya, di atas kayu salib, dan sekarang menjadi hadiah gratis bagi kita semua. Karena itu saat Dia disalib, Yesus mengatakan, sudah selesai. Ia berkata, sudah selesai, dan Dia tidak berkata, sudah tamat, atau saya tamat. Karena Ia tidak tamat, Ia masih hidup sampai hari ini. Yang sudah selesai adalah keselamatan kita yang ditebusnya. Untuk menyediakan anugerah bagi setiap orang, sehingga Dia katakan, sudah selesai. Keselamatan kita sudah terima, sudah selesai pekerjaannya untuk menyelamatkan manusia. Dan itu Dia lakukan tanpa pamrih. Itulah bukti nyata dari kasih Yesus yang tulus dan tanpa pamrih saat menyerahkan nyawanya bagi umatnya. Itulah kasih Yesus, pelayanan tanpa pamrih bagi kita. Karena itu Bapak Ibu, kehidupan yang kita jalani saat ini, kita sadar bahwa adalah anugerah Tuhan semuanya itu, sehingga kita ada saat sampai ini, dan keselamatan kita boleh terima. Semuanya yang kita terima adalah berkat anugerah dari Tuhan. Karena itu yang harus kita lakukan adalah berterima kasih kepada Tuhan
dan menyatakan ada sebuah peristiwa kapal Lady Engine bertabrakan dengan perahu pengangkut kayu sehingga karam kapalnya dan sebanyak 393 penumpangnya terapung-apung di Danau Michigan yang sangat dingin esnya. Ya, jadi lautnya dingin. Seorang mahasiswa namanya Edward terjun ke dalam air berkali-kali dan berhasil menyelamatkan 17 orang penumpang. Dalam proses penyelamatan itu akhirnya Edward kelelahan dan pingsan, dan ketika ia sadar ia sudah tidak bisa berdiri lagi, bahkan akhirnya selama sisa hidupnya Edward terkurung di kursi roda, tidak bisa lagi berjalan. Bertahun-tahun kemudian ada seorang yang bertanya kepadanya, apa yang paling diingat pada malam yang naas itu ketika dia menolong 17 orang itu. Lalu Edward menjawab, yang jelas bahwa tidak ada seorang pun dari 17 orang itu yang datang untuk mengucapkan terima kasih padaku. Dari 17 orang yang diselamatkan Edward, tidak ada satupun yang datang untuk mengucapkan terima kasih kepada dia. Itu yang diingat oleh Edward. Mungkin cerita ini Bapak Ibu pernah juga terjadi pada kita. Baidin na tolong kita tahu, tata amat takilalay makur resuma. Batu sebaliknya, ketika kita menolong orang, orang juga tidak mengucapkan terima kasih kepada kita. Ketika kita melakukan kebaikan, tidak ada jaminan orang akan mengucapkan terima kasih. Memberikan penghargaan atau pengakuan kepada kita karena kita sudah melakukan yang terbaik bagi dia untuk menolong dia. Mungkin malah sebaliknya, kebalikan atau pertolongan kita itu dianggap angin lalu saja dan kita dilupakan begitu saja. Mungkin ini sering terjadi di tengah kehidupan kita. Kita mengharapkan ucapan terima kasih karena kita sudah melakukan yang terbaik, namun yang kita dapatkan itu dianggap biasa-biasa saja, bahkan dilupakan begitu saja. Namun Bapak Ibu, sebagai hamba Tuhan, kita dipanggil untuk mengulurkan tangan kepada siapa saja yang memerlukan bantuan. Yesus tidak pernah menghitung untung rugi. Sebelum menyembuhkan orang, dia tidak berpikir, akankah orang ini akan berterima kasih kepada saya? Akankah orang ini setelah saya sembuhkan akan berterima kasih nantinya kepada saya? Apakah setelah ditolong kelak ia akan memuji saya? Yesus tidak berpikir seperti itu. Karena itu, jangan kita berpikir seperti Edward tadi, yang masih mengingat bahwa dari 17 orang itu tidak ada satupun yang dapat mengucapkan terima kasih. Kita melayani, kita menolong, itu karena anugerah Tuhan. Karena itu Kristus sama sekali tidak berpikir demikian. Dia menolong tanpa pamrih. Ketika kita menolong seseorang, membantu seseorang, apakah entah mengucapkan terima kasih atau tidak, maka mari kita tetap melakukan dengan tanpa pamrih. Itulah pelayanan tanpa pamrih. Mari kita meneladani Kristus dengan selalu memberikan yang terbaik kepadanya. Ketika kita menolong orang lain, hal itu merupakan urusan kita, antara kita dan Tuhan, bukan antara kita dan orang lain. Jadi ketika kita menolong seseorang, maka yang kita harapkan bahwa itu sudah kita lakukan dan itu urusan kita dengan Tuhan. Entah apa dia berterima kasih atau tidak, itu bukan urusan kita. Itulah pelayanan yang pamrih. Karena itu, hendaklah kita tetap menolong dengan tulus hati, sekalipun tidak mendapatkan ucapan terima kasih. Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi dalam Tuhan, Roma 3 ayat 24 berkata, oleh kasih karunia telah dibenarkan dengan cuma-cuma,
karena penembusan dalam Yesus Kristus. Karena itu Anda, kita, Bapak Ibu dan saudara-saudara dan saya, kita tidak akan masuk surga berdasarkan apa yang kita lakukan. Tetapi kita akan masuk surga berdasarkan apa yang sudah dilakukan oleh Tuhan Yesus kepada kita melalui pengorbanannya di kayu salib. Itu adalah anugerah yang terbesar melalui keselamatan yang diberikan oleh Tuhan. Inilah perbedaan sesungguhnya yang mendasar antara agama Kristen dengan agama-agama yang lain. Agama Kristen satu-satunya agama yang mendasarkan pada kasih karunia-Nya, sehingga agama lain berdasarkan pada upah atau upah manusia. Bapak Ibu yang dikasih dalam Tuhan, kita tidak dipanggil tidak hanya untuk mengikut Yesus, tetapi kita juga dipanggil untuk melayani Dia tanpa pamrih. Artinya apa Bapak Ibu? Melayani tanpa pamrih. Melayani tanpa ada maksud tersembunyi dalam rangka mencari keuntungan pribadi. Sekali lagi, melayani tanpa pamrih adalah melayani tanpa ada maksud yang tersembunyi dalam rangka mencari keuntungan pribadi. Melayani tanpa pamrih artinya melayani dengan tulus dan ikhlas. Bukan melayani karena ada apanya, tetapi semata-mata ungkapan syukur dan kasih kita kepada Allah. Itulah fokus pelayanan kita. Melayani tanpa pamrih juga artinya entah kita dipuji, entah kita dihargai, entah kita diakui, semuanya itu tidak akan menjadi pengaruh pelayanan kita. Ketika kita dipuji-puji, ketika kita dihargai, ketika kita diakui, kita bersemangat. Tapi ketika tidak tercela, kita loyo. Tidak seperti itu. Dan kadangkala Bapak Ibu, melayani tanpa pamrih juga berarti bersedia untuk menerima dan menjalani realitas pelayanan kita yang kadangkala tidak menyenangkan. Kadang kita tidak dipuji, kadang mungkin kita dicela, bahkan kita kadang berjumpa dengan orang yang menolak pelayanan kita. Karena itu Bapak Ibu, jangan kita menyerah. Apa yang bisa kita berikan bukan apa. Selamat melayani tanpa pamrih. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Mari Bapak Ibu, kita bersama-sama berdoa Bapa kami. Kita berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam, tapi lepaskanlah kami dari kehinaan, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat kekasih Tuhan, kita bersama-sama dengan segala ini untuk menyatakan pengakuan iman kita, iman rasuli sebagai berikut. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, dan kita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan. Ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Suci, suci, suci. Oh
Kita akan membawa persembahan sebagai tanda ucapan syukur kita kepada Tuhan. Bagaimanakah akan membalas kepada Tuhan segala kebajikannya kepadaku? Aku akan mengangkat piala keselamatan dan akan menyerukan nama Tuhan. Akan membayar nasarku kepada Tuhan di depan seluruh umatnya. Mazmur 116 ayat 12 sampai 14. Sambil kita memberitakan ucapan dan kita iringi dengan lagu bersyukur kepada Tuhan, kita nyanyikan secara berulang-ulang sampai persembahan selesai. Bersyukur kepada Tuhan, bersyukur kepada Tuhan, seperti beri. Bersyukur kepada Tuhan, bersyukur kepada bersyukur kepada Tuhan, seperti beri. Bersyukur kepada Tuhan, bersyukur kepada Tuhan, bersyukur kepada Warta jemaat. Jemaat yang terkasih di dalam Tuhan, penekanan warta jemaat untuk hari ini ialah yang pertama, pada hari Minggu tanggal 21 Juni akan dilaksanakan secara bergantian, yakni pada pukul 6 pagi oleh wilayah selatan dan timur, dan pada pukul 9 pagi wilayah utara dan tengah. Jadi seperti sekarang ini, pagi ini utara dan tengah, dan sekitar jam 9 selatan dan timur. Yang berikut berita duka. Telah dipanggil kepakuan Bapa di sorga almarhum Ibu Marta Lisu pada hari Jumat tanggal 12 Juni 2020. Segenap majelis gereja dan warga jemaat turut berduka. Semoga segenap keluarga mendapat penghiburan dari Yesus Kristus. Kemudian jadwal ibadah, karena sudah ada di lembaran pengumuman, jadi tidak disampaikan lagi karena waktu kita sangat singkat, ada pembatasan waktu dalam ibadah ini. Dan yang terakhir adalah ibadah rumah tangga Minggu tanggal 14 Juni 2020 dan Bapak Nathaniel Kabangna dilaksanakan pada jam 4 dan atasnya kami ucapkan terima kasih. Adapun kalau tidak ada yang jelas nanti dilihat di pastori. Sekian warta jemaat. Sidang jemaat kekasih Tuhan, mari kita satu di dalam doa syafaat. Kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan, yang indah bagi kami ini.
Kami boleh bersekutu dengan umat saat ini yang ada pada saat ini. Kami bersyukur bahwa kami boleh beribadah bersama-sama sekarang ini, di mana kurang lebih 3 bulan yang lalu Tuhan kami beribadah di rumah kami masing-masing. Dan hari ini oleh pemerintah kami telah diberikan kebijakan untuk dapat beribadah bersama-sama, bersekutu di rumah-Mu yang kudus. Kiranya Engkaulah ya Allah yang akan menuntun dan melindungi kami, menolong kami semua. Biarlah persekutuan yang kami lakukan ini berkenan kepada-Mu, dan kami terhindar dari berbagai cobaan, khususnya wabah penyakit pandemik virus corona. Kami bersyukur bersama dengan jemaat-Mu saat ini memuji dan membesarkan nama Tuhan di dalam persekutuan kami. Bahkan di dalamnya kami telah membaca dan merenungkan firman-Mu untuk bagaimana memanggil kami menjadi pelayan yang tanpa pamrih, melayani dengan tulus dan ikhlas, melayani tanpa menuntut balasan. Kami melayani dengan cuma-cuma karena Tuhan telah menganugerahkan dengan cuma-cuma keselamatan kepada kami. Biarlah keselamatan yang telah kami terima ini kami tetap pertahankan di dalam memuji dan membesarkan nama Tuhan, bahkan di dalam melayani Tuhan di dalam setiap langkah kehidupan kami. Ya Bapa dalam surga, saat ini kami datang mendoakan segenap keluarga, baik di dalam pekerjaan kami masing-masing dan dalam tugas kami masing-masing. Engkaulah yang berkenan menuntun dan menyertai kami, apapun yang kami kerjakan dan lakukan. Kiranya itu menjadi saluran berkat melalui pekerjaan dan tugas kami masing-masing yang berasal daripada Tuhan. Kami pun datang mendoakan orang tua kami yang sudah lanjut usia. Kiranya Engkau yang datang di tengah kehidupan mereka ya Tuhan, memberkati, menolong dan menopang. Biarlah di dalam masa tuanya mereka tetap menyerahkan seluruh kehidupannya di dalam tangan pengasihan Tuhan. Anak-anak kami dalam masa pertumbuhan, baik dalam bangku studi, di perguruan tinggi, bahkan di sekolah, bahkan mungkin anak-anak kami yang sementara mencari pekerjaan, Engkau juga yang datang di tengah kehidupan mereka. Memberkati anak-anak kami, biarlah mereka tetap merasakan kasih sayang Tuhan di dalam pertumbuhan, dalam masa studi, dan di dalam mendapatkan pekerjaan. Ya Bapa dalam surga, kami juga datang membawa anggota jemaat kami yang mungkin mengalami kelemahan tubuh akibat sakit penyakit. Engkau datang di tengah kehidupan mereka ya Tuhan, menjamah setiap tubuh yang sakit. Biarlah di dalam menjalani hidupnya ya Tuhan, mereka tetap menyerahkan seluruh kehidupannya dalam tangan pengasihan Tuhan. Kami juga datang membawa setiap yang mengalami pergumulan dan persoalan hidup, seperti saudara kekasih keluarga dari Ibu almarhum Mata Gisu yang telah Engkau panggil. Engkau kiranya yang akan memberikan kekuatan dan penghiburan kepada segenap keluarga. Berikanlah penghiburan yang sejati kepadanya ya Tuhan. Biarlah di tengah kehidupan mereka merasakan bahwa kasih Tuhan tidak pernah, kasih Tuhan selalu bersama dengan mereka. Kasih Tuhan selalu menuntun mereka, sekalipun dalam pergumulan dan mengalami persoalan hidup. Bahkan kepada kami semua ya Tuhan, di sepanjang kehidupan kami, baik di tengah tugas kami, baik di tengah keluarga kami, dalam pelayanan kami,
Bahkan apapun yang kami alami Tuhan, ketika kami mendapatkan pergumulan dan persoalan hidup, Engkau juga yang akan menolong dan menyertai kami. Engkau yang akan menuntun kami yang Tuhan, sehingga kasih Tuhan tidak pernah berlalu dari kami, tapi tetap bersama dengan kami. Ya Bapa dalam surga, kami pun datang membawa program-program jemaat yang telah kami rencanakan, ya Tuhan, kiranya Engkau juga berkenan menuntun dan memberkati. Sehingga program yang akan kami lakukan dalam seminggu ini, khususnya memulai ibadah-ibadah rumah tangga dan ibadah-ibadah lain, OIG lain, Engkau juga akan menuntun dan menyertai kami, sehingga ini dapat kami lakukan. Dan biarlah di tengah-tengah ibadah dan program ini, nama Tuhan yang kami puji dan muliakan. Kami tak henti-hentinya datang membawa bangsa dan negara kami, para pemimpin kami mulai dari tingkat pusat sampai ke desa, yudikatif, eksekutif, dan legislatif. Engkau juga yang akan menolong mereka dan menuntun mereka, sehingga biarlah memimpin bangsa dan negara ini ke jalan yang Engkau kehendaki. Ya Bapa dalam sorga, inilah doa syafaat kami, yang kami datang dan bawa melalui Yesus Kristus. Itulah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Ya, mari jemaat Tuhan kita berdiri. Kita menyanyi dari Mazmur 67 ayat 1. Kiranya Allah memberkati. Pergilah, Roh Kudus menguatkan dan memampukan saudara-saudara dan saya untuk menjadi saksinya dalam melayani sesama. Kerjakanlah tugas panggilan saudara dengan penuh ketulusan, tanpa pamrih dan rendah hati. Ia mengutus kita. Dalam segala kelemahanku, aku tahu Allah sempurna. Dia akan memampukanku untuk melayaninya seperti Dia. Mari kita terima berkat Tuhan. Tuhan memberkati kita dan melindungi kita. Tuhan menyinari kita dengan wajah-Nya dan memberi kita kasih karunia. Tuhan mengharapkan wajah-Nya kepada kita dan memberi kita damai sejahtera hari ini sampai selama-lamanya. Kidung Jemaat 426 ayat 1 kita nyanyikan untuk menutup ibadah kita pada pagi hari ini. Harus membawa berita pada dunia dalam gelap, tentang kebenaran dan kasih dan damai yang mendekat, dan damai yang mendekat. Angkatlah dari remang pagi dan remang dari siang.
Ya, demikianlah ibadah kita pada pagi hari ini. Kita bersyukur kita boleh diperkenankan bersama-sama untuk beribadah. Dan kami dari Majelis Gereja mengucapkan terima kasih. Selamat pagi dan salam sehat. Tuhan beserta kita.